Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debi dan Elman bergol. Shanghai Sai. Indang apa sih? Indang chicken katsu udon. Oh, jujur. Sama Eke pesen sashimi platter. Iya, Makassar apa sih? Indang salmon bento. Oke. Sama indang nih. Indang. Ini sup-supannya. Iya, sup-supannya. Apa namanya supnya lupa gue. Miso soup. Inde Selomita Makassar. Bertemu lagi di Elman Go. Aku Dewi Sartian. Emansipasi. Dan di Sindang sudah hadir Hengki Tandayu. Halo. Hai. Aku panggilnya bro atau om. Apa just anything, om boleh, opa boleh, bro boleh, apa aja. Bro lah ya biar kayak. Jadi Hengki Tandayu ini adalah seorang hairstylist. Saya Eke kenal dari zaman Eke masih kelinci sampai sekarang masih seperti Indang aja. Itulah pekerjaan seorang hairstylist ya. Mau dari zaman muda sampai tua tetap harus wow gitu ya, style rambutnya. Wow. Hengki, kita ngobrol deh sekarang ya. Hengki Oke. cerita dulu masa kecil Ye, Heng. Kecil lahir besar di Mandi. Oke, papa itu berasal dari Manado, tapi papa Dulu, pada waktu itu papa pindah ke Ambon dan ketemulah sama mama di Ambon. Mama berasal dari Ambon. Oke. Jadi aku lahir di Ambon sampai kelas 5 SD, baru kita pindah pada waktu itu papa kepala dari Borsumei. Mau dipindahkan ke Jakarta, tiba-tiba berubah pindah ke Surabaya, dia jadi pendeta. Oh, jadi pendeta. Jadi pendeta, ya Oh, itu oke. start dari situ. Dia lahirnya berarti di Ambon. Di Ambon. Ambon. Oh, jadi dia kelahiran Ambon. Yes, I am. Oke. Sama berapa- kayak Ye ya sis, nggak ya? Dia lahir di Jakarta. Dia Ambon kan. Kan, boro-boro dia bisa ngomong Ambon dia kagak. Ambon Ye. apa? Ambon KW. Amin KW. Iya, berarti berapa bersaudara? 9 bersaudara. Lahir semua di Ambon? Atau Sama enggak? kayak sis Ida. Ya semua, Iya. semua betul, semua di Ambon. Semua lahir di Semua Ambon. di Ambon. Oh, oke. Iya, anak keberapa dari 9 Anak bersaudara? kelima dari 9 bersaudara, kakak 3 perempuan 1 laki, adik 3 laki 1 perempuan, jadi exactly in the middle. In the middle, iya. Oke. Sama persis. Iya, Oke. iya. Terus akhirnya umur berapa ya pindah ke Surabaya? Pada waktu umur 9-10. Papa terus jadi pendeta di sana. Jadi pendeta bukan di Surabaya, papa bikin panti asuhan, bikin sekolah buat orang nggak punya itu di desa kecil namanya Goranggaring Goranggaring. di Jawa Timur. Oke. Sampai sekarang masih ada itu? Masih ada gereja, ada 23-24 gereja, panti ada, sekolah masih ada, SMP, SME, STM supaya mereka bisa gampang kerja. Oh, masih diurus sama keluarga Ye? Keluarga atau- yang ngurus, keluarga Masih yang keluarga ngurus. Iya, yang maka ngurus. rencana ini mau meeting nanti bulan depan, tanggal 18 April kalau nggak salah. Oh, mau Ke meeting kesana, ya, untuk kesana. urusan itu. Iya. Oke. Nah, sekarang terus begitu Ye di Surabaya, berarti Ye menghabiskan SD, SMP, SMA di Surabaya atau Ya, gimana? ya Di SD, Surabaya. ya SD kelas 5, SMP, SMA di Surabaya. Surabaya. Tapi kebetulan dulu logat Jawanya nggak ada karena dari dulu ngomongnya tuh rata-rata sama orang yang bukan orang Jawa gitu loh, Oke. teman deket-deket gitu. Tapi Dekat-dekat. Bro Hengki aksennya kayak Indonesia Belanda ya. Iya. Iya. Spreek je wel Nederlands? Aduh. Oke, terus Heng kuliah di mana? Atau Trisakti. Trisakti. Ah, Akhirnya waktu kuliah ya ke Jakarta. Ke Jakarta dong. Oh, ke Jakarta. Habis lulus SMA langsung pindah ke Jakarta. Ambil Semua. jurusan apa tuh? Waktu itu ambil perhotelan. Tadi dulu pada waktu saya dari Sosbud, pada waktu itu pengen sekali ambil psikolog. Heeh. Kebetulan nggak bisa, harus dari Paspal. Tapi sesudah itu tahun berikutnya bisa.
Oh gitu, jadi tahun berikutnya baru bisa. Baru bisa. Oh, akhirnya Ye menyelesaikan sekolah di perhotelan. Iya, iya. Terus kenapa Heng akhirnya kok Ye jadi hairstylist? Dari mulai kenal Ye sudah menjadi hairstylist, sudah punya salon namanya terkenal sampai dengan sekarang, Hengki Salon. Sebetulnya jadi hairstylist itu dulunya nggak ada cita-cita, sama sekali nggak ada cita-cita. Pada waktu itu kebetulan main sama teman-teman, salah satu model-model Shirley Panengkuan almarhum, di mana umur, tahun, bulan sama persis sama aku. Oke, Rima Melati. Rima Melati kan di atas dikit. Oke. Udah begitu main sama dia, suka nganter ke salon. Kok bisa main? Emang udah temenan dari teman-teman, dari antara teman dan teman. Oke, terus kan teman-teman gitu ada beberapa yang memang gaul gitu loh. Oke. Satu Yul itu dia meninggal juga, dia gaul. Sama banyak yang kita ini. Roy Martin di situ juga pada waktu di kos yang sama. Makanya sekarang kita ada grup namanya Susilo, kos Susilo gitu. Di daerah mana itu? Di dekat Trisakti. Iya dong, di Grogol. Di Grogol. Ya, di Grogol. Di dekat Tanjung Duren gitu. Sebelahnya kan, depannya kan Tanjung Duren. Oh ya dekat kali sabu-sabu ya. Benar. Ya gitu. Oh, jadi terus habis itu ya nganterin Shirley ke salon. Masih ingat nggak salon mana ya nganterinnya? Salonnya Rudy. Oh, Rudy Hadisuwarno. Percayalah apa yang dikatakan Rudy Hadisuwarno. Itu Rudy baru mulai juga. Rudy baru mulai tahun 68 69. Ya. Aku di situ tahun 71 mulai dikenalin. Jadi pertama kali saya kerja memang di Rudy. Terus dia tertarik gitu. Udah gini beberapa kali, sesudah beberapa kali. Coba di ini, oke, aku lihat. Cuma aku datang, aku tidak pernah belajar. Pertama kali tidak pernah belajar, cuma melihat aja kira-kira ada 3 minggu sebulan. Kebetulan temanku tuh kayak Christine, terus yang Hakim. Christine Hakim. Dia belum main film kan udah teman. Rita Aron zaman dulu model dari Surabaya, Ida Royani, kita teman-teman. Pada waktu udah mulai aku di situ 3 minggu kemudian aku gunting orang pertama yang ini aja laki dulu gitu-gitu. Dan tanpa belajar. Berarti kamu emang suka ya? Kalau dibilang suka nggak juga dulu. Mungkin ini sebetulnya sesuatu yang art, saya tuh suka kan art gitu. Jadi itu mungkin yang bikin lebih gampang dan lebih cepat untuk beradaptasi. Tapi dari kecil udah nggak pernah megang rambut. No. Berarti gifted banget ya. Puji Tuhan lah. Memang Tuhan baik kok. Terus yang kamu gunting orangnya puas dengan guntingan kamu? Iya, maka akhirnya Rudy dulu paling anti dengan dengan media. Sedangkan aku pada waktu mulai masuk, aku Ida Royani aku gunting, itu Rita Aron. Jadi aku masukin majalah mode zaman dulu. Oke. Majalah mode zaman dulu, jadi akhirnya ya di situ lebih orang cari Hengki gitu loh. Terus sampai berapa lama ya yang kemudian ya ada niatan buat bikin salon? Sebetulnya sendiri? Itu saya nggak bisa cerita yang panjang gimana. Nggak ada niat sebetulnya. Saya pribadi bukan seorang businessman yang ada niat untuk begini begitu. Ada 1-2 hal sehingga saya harus keluar dari situ. Dari tahun 78 bikin sendiri, jauh dari Rudy sama sekali. Aku langsung di Kebayoran Baru. Langsung Hang Tua. Tanpa catat. Bukan Hang Tua. Bukan. Kiai Maja. Kiai Maja dulu pertama. Kiai Maja itu di mana kita grup kita Kiai Maja kan kita jago di disco zaman dulu tuh. Iya. Kita ngumpul semua kan rola karena kalau di disco kan kita masuk kita bilang member face. Jadi kalau kita masuk kita turun di dance floor semua hilang gitu kita. Member face, memberikan muka. Oke gitu. Terus jadi udah gitu mulai dari situ banyak jadi kenalan karena aku gaul. Jadi dari situ aku mungkin lebih cepat bisa. Terus Ye kan sempat jadi trendsetter zaman dulu. Pokoknya kalau Hengki Salon tuh udah paling the best aja di seluruh Jakarta. Ya pada waktu dulu kembali lagi kerja dulu di Rudy itu pada waktu tahun 74 akhirnya kerja berapa tahun ngumpulin uang, saya keliling dunia. Dan dengan satu kondisi yang saya ini bahwa saya harus bisa bahasa Inggris. So saya 3 bulan mulai nggak pernah keluar negeri. Asia, Amerika, Kanada, Eropa, ada 38 negara pergi sendiri.
Itu dalam tanpa cari rangka- orang. Dan rangka satu, saya pengen ambil ilmu juga di Amerika startnya pada waktu itu sama Eropa, makanya saya masuk di Susun Training Center just for 2 weeks. Oke. Kebetulan dia nggak bisa penuh, saya bilang tolonglah, saya bilang karena saya jauh, saya belum sempat ini, terus baru ke Eropa. Jadi pada waktu itu 3 bulan sampai sakit di Eropa, badan nggak enak, pulang. Jadi betul-betul sendiri, perantuan sendiri, tidak cari orang Indonesia, dengan one condition bahwa saya harus bisa berbahasa Inggris. Itu aja. Oke, Dan belum pernah lo keluar negeri, itu baru sekali 38 negara keliling aja gitu sendiri. Itu masih muda juga sih, itu baru 21 tahun. Wow. Tapi waktu itu ke keliling dunia dalam rangka apa? Belum mempelajari. Ya itu rambut. untuk belajar rambut, automatically yes. Dan satu lagi, saya selalu kalau di pesawat apa kumpul, saya selalu dekat ibu-ibu. Ibu bukan bawel. Kamu dari mana? Ini anak berapa? Apa keluarga berapa? Ini itu bawel, itu yang bikin dulu cepat. Jadi akhirnya ambil di sana, terus ke Eropa juga ambil beberapa salon-salon terkenal course gitu. Dan saya orang pertama juga yang belajar di L'Oreal tentang cat rambut dan sebagai orang Indonesia pertama, dulu belum ada orang Indonesia yang belajar di situ. Udah ya itulah pengalaman yang dimana pada waktu muda belajar berani aja. Iya. Berani Nekat aja ya, dan nggak nyari orang Indonesia. Betul-betul satu saya harus bisa. Sampai gak enak pulang. Terus akhirnya begitu pulang, kamu bikin salon sendiri atau Belum, kan masih di Rudy. Masih di Rudy. Masih di Rudy. Oke. Mau kita biasa, sehingga pada waktu itu tamu saya tinggi banget pada waktu itu di situ juga agak lebih tinggi. Sesudah itu ya ada beberapa hal yang membuat saya juga nggak mau cerita apa-apa karena saya sama Rudy baik banget dan Rudy orangnya baik banget. Rudy sangat baik dan saya sangat respect sama Rudy dengan hatinya dia dan sebagainya. Till now kita tetap still a friend. Terus akhirnya baru bikin sendiri, terus di Kiai Maja. Kiai Maja pada waktu baru abis itu Kiai Maja ada rumors yang tidak enak, masalah kan saya kerjasama sama waktu itu sama Ibu Yusuf ya, Iwan Yusuf Gading, Yusuf Gading. Akhirnya saya bisa pindah ke Hang Tua. Bukan Hang Tua dulu, bukan Falatehan. Oh, Falatehan, ya. Aku masih sempat. Oh, berarti kita kenalnya bukan yang tua di Falatehan. Eke bener-bener fresh model tuh waktu itu tuh ya. Masih remaja banget, say. Sekarang juga masih. Sekarang remaja pulang pagi. Tuh gitu, Heng. Nah, terus di Falatehan itu akhirnya yang sering sekali mensponsori acara-acara fashion show. Iya, betul. Iya kan, fashion show, terus tamu Ye juga dari semua kalangan kayaknya ya, betul. tapi hampir rata-rata artis ya. Iya, dulu iya. Gitu, terus Ye jadi trendsetter pada saat itu. Pokoknya apa kata Hengki semua nurut gitu kan? Iya. Ya lebih-lebih dulu dan makeup kan orang gak gitu tertarik. Makeup saya juga nggak pernah belajar, till now nggak pernah belajar. Saya mulai keluarkan bisa tren, jadi dibeli oleh beberapa kosmetik, saya nggak usah sebut kosmetik Indonesia. Tren tahun ini apa? Kita bikin, mereka beli. Jadi saya demen kotak-katik color dan sebagainya, padahal nggak pernah belajar. Sampai pada waktu pernah ada dari Dior, Christian Dior show di sini, saya makeup. Mereka akhirnya kirim saya surat proposal, minta saya kerja sama mereka. Itu tahun berapa itu? 80-an, 80-an. Udah begitu, dia tinggal pilih mau di mana, dia bilang. Tokyo, New York, Milan, Paris, satunya apa aku lupa. Ada lima kota di mana saya terserah saya mau milih yang mana. Akhirnya pilih mana tuh? Nggak milih mana-mana. Kalau saya lebih suka kerja sendiri di Indonesia. Karena whatever kita ada orang bisa bantu kita. Kalau di sini kan start sendiri, wah. Jadi kamu waktu itu ada kesempatan untuk memilih kamu mau tinggal di mana, tapi itu kerjanya nggak based on kontrak atau kontrak dong pasti. Kontrak waktu itu ya. Jadi berapa tahun kamu hidup di sana, tinggal di sana, menjadi. Iya betul. Tapi sesudah itu memang saya dapat kesempatan lagi untuk bikin kosmetik. Saya orangnya paling mau suka-suka sendiri gitu. Ada satu kosmetik juga nggak usah disebut juga apa, kita ada 97% jadi. Kita udah bikin kontrak pada waktu itu, kita udah ngomong, dia dibilang oke, nanti kamu kalau mau ini kita akan kontrak, kamu rambut itu langsung dari
Eropa, produknya ini kita ganti nama, cuma nama Longourage. Terkenal di sana. Kalau ini pabrik makeup dari New York langsung. Udah gitu kamu tiap tahun pergi gini, gue juga bisa pergi tiap tahun, setahun gue 2 kali juga pergi pada waktu itu gitu loh. Sombong kan, masih muda jadi masih sombong gitu loh. Kok pakai embel-embel begitu? Udah gitu the second yang bikin saya juga nggak bisa terima. Satu, automatically kita tidak bisa jadi majority ininya sahamnya kan. Jadi pasti lebih kecil. Dia menentukan semua. Wah, gue bisa mati kalau begini. Kalau gue punya ide bikin begini nggak ini kan akhirnya saya akan makin turun. Akhirnya pada waktu ini satu waktu saya pakai Gani Jemat, pada waktu itu paling terkenal kan Gani Jemat untuk bikin counter proposal. Gani Jemat telat, gue dari sana agak marah. Wah, di situ gue nggak terima nih. Duh, kalau lu pernah telat, gue juga nggak marah gitu. Last minute saya cut begitu aja. Waduh, marah banget satu keluarga, semua nggak mau ke tempat gue. Udah, biarin aja, udah habis gimana. Saya juga, this is me, saya orang nggak bisa diikat yang terlalu gimana, nggak bisa. I'm not that kind of person. Jadi aku lebih orang yang free person, yang bebas aja gitu loh. Terus habis itu pindah ke Hang Tua cukup lama ya? Hang Tua cukup lama. Lama sekali itu. Hang Tua ke 20 berapa tahun? 27 atau berapa? Iya, itu lama sekali. Terus dia ikatan juga sama beberapa produk makeup juga kan? Iya, itu waktu itu ya, tapi kita nggak khusus banget kalau ya memang iya pada waktu itu. Dan memang dulu mulai ini model kayak Annie nomor 1 Annie Sukamto kan. Dia turun panggung rata-rata kan cari aku dulu. Aku rubah kamu bagus, jelek, bodoh, tolol udah biasa dari mereka dengar gitu loh. Goblok udah gitu udah. Ya karena kita kedeket aja tiap kali kan sama siapalah, sama Ratisa, apa semua kan mereka datang, mereka langsung gimana gue tadi gini kan. Saya memang dedikasi saya ke bidang itu juga, jadi memang saya selalu rubah dan lebih. Tapi memang Hengky Tandayu dari dulu ya, kalau kita boleh bilang sekarang bacotnya, kritiknya pedes, say. Jadi lo jangan harap kalau menurut dia jelek, lo akan dibilang jelek. Tapi kalau bagus juga dia akan dengan senang hati memujinya, bener nggak? Dia kalau bagus dia langsung bilang lo tadi bagus banget, lo bagus banget. Tapi kalau jelek, lo tadi jelek sekali. Dia begitu modelnya. Straightforward dia. Kalau tolol banget sih. Udah gitu. Jadi memang ekspresinya. semua orang terima apa namanya? Iya, karena mereka tahu saya tuh iya, sampai kita kan waktu dulu tiap kali pemilihan model mulai dari Pierre Gruno, Kut, semua Darwis, aku jadi juri. Oke. Nah, aku jadi juri semua kan lebih itu juga kayak misalnya dari mulai si Desi Ratnasari kayak siapa-siapa semua tuh Krisdayanti, jadi itu saya jadi juri juga. Juri dari majalah-majalah kan dari sampul, mode, akhirnya mode. Jadi dia mampu merubah Hengky ini mampu merubah personality seseorang gitu yang menurut dia lo kayaknya kurang banget, lo jangan tampil seperti itu gitu, lo harusnya gini gitu ya Heng? Ya pada waktu model ya. Di model bidang modelnya. Iya. Pribadinya dia juga, kamu harus rubah gini-gini. Kayak Annie, enggak, Annie udah gaya gue dari dulu, orang udah tahu gaya gue gini, udah bosen. Udah bosen, udah kamu sekian puluh tahun kamu rubah waktu kamu harus rubah. Enggak, tapi di belakang dia rubah. Gue udah ikutin ya gitu dia bilang. Iya, seperti itu. Karena Annie dulu kan top banget, dia terkenal banget. Tapi dia sama aku sih ini sekali karena kita deket banget sampai till now. Terus gimana Heng, kalau menurut Ye sekarang ini ngelihat perkembangan hairstylist di Indonesia gitu, menurut Ye gimana perbedaannya? Sebetulnya memang sekarang dan dulu memang lain. Dulu tiap orang kita bisa punya nama masing-masing sendiri. Rudy, Hengky, Peter, ini itu ini. Sekarang lebih merata. Lebih merata. Ya satu, dan saya cuma bilang ya kalau bisa ya memang jadi diri sendiri. Jangan orang dirubah jadi orang lain. Itu yang saya agak gak setuju. Perkembangan makeup yang sekarang, si A dirubah jadi si B, si ini terkenal mukanya, semua makeup mukanya kayak dia, enggak lucu aku bilang. Kalau dulu kita makeup, lu jadi diri lu, be yourself, dan kamu punya personality sendiri dan makeup yang cocok buat kamu, bukan makeup orang dirubah jadi orang lain. Ngapain gitu loh. Itu yang saya lihat banyak kejadian sekarang kan gitu. Tapi bener nggak sih Bro Hengky? Bener nggak sih Bro Hengky kalau sebenarnya make up atau style itu sebenarnya muter-muter di situ aja. Jadi mungkin tahun sekarang lagi zamannya kayak gini, tahun sekarang nih
tahun kemarin lagi zamannya kayak gitu. Aku muter-muter di situ aja apa sesuai Ya, sesuatu sebetulnya begitu-gitu juga, pakai rambut begitu-begitu juga. Sesuai sebetulnya zaman dulu kalau kita bikin satu model lagi Demi Moore, semua orang Demi Moore rambut. Sekarang semua orang they have their own style, jadi diri mereka sendiri. Kamu gak usah jadi orang lain, kamu panjang mau pendek mau apa, kamu harus cocok aja gitu loh. Ini aja makeup pun begitu juga. Saya bilang tiba-tiba dia dulu yang kalem, orangnya manis gitu, jadi galak banget. Karena dandanannya salah, jadi weird gitu loh, bukan ini lagi. Jadi serem gitu loh. Jadi aku bilang jadi diri sendiri aja, ini kan dari dulu juga begini-begini aja, kok nggak berubah Bor. Jadi intinya jadi diri sendiri untuk lo bisa tahu mana style yang cocok gitu kali ya. Betul. Oke. Tapi perkembangan zaman ini terasa sekali ya Heng ya. Kalau dulu kan kita nyari-nyari ide itu kan mesti benar-benar nyari source-nya. Kalau sekarang lo tinggal klik aja tren ini, udah ada itu. Dulu kayaknya mesti dulu di salon-salon banyak majalah. Sekarang udah ada majalah. Tinggal Google aja mau kayak gimana gaya lo gitu. Iya. Berarti gue mau kayak gini, dia cari ya udah jadi. Iya. Terus masih ada harapan Heng ke depannya, masih pengen ada yang capai atau berjalan aja? Sebetulnya dalam hal apa ini? Dalam kehidupan dalam kehidupan saya udah nggak mikir-mikirnya muluk-muluk lagi. Sekarang aku bukan muda lagi. Satu, kedua, udah merasakan semua zaman dulu apapun. Saya mau dedikasi hidup saya cuma buat Tuhan. Tuhan, oke. Kalau untuk ini Yei sendiri, karirnya hairstylist enggak, cuma sekarang juga nerima kan cuma just masih cuma by appointment aja. By appointment. Kalau orang nggak ini rata-rata tamu-tamu lama. Dari by appointment aja. Kalau ini tinggal janji ya udah. Di mana salonnya sekarang? Gandaria. Di Gandaria. Ya biar netizen semuanya tahu. Jadi salonnya Hengki Salon ada di Gandaria. Bukan di Gandaria Mall loh, Jalan Gandaria. Jalan Gandaria. Oke. Jadi by appointment. Yes. Masih banyak kan pelanggan-pelanggannya, tamu-tamu lama masih kayak Mbak Wid masih. Mbak Widiawati. Oke. Masih. Dulu masih. Jadi by appointment ya. Oke, kalau gitu sekarang yang terakhir apa dari bagian hidupnya yang mana yang paling maknai? Dari waktu dulu itu sekarang sepanjang perjalanan yang menjadi kayak lessons learned gitu. Lessons learned yang lo paling maknai, yang membuat atau nggak turning point apa yang saya makin maknai ya sebetulnya sekarang ini yang saya merasa zaman dulu hidup saya kadang-kadang sia-sia. Wah, hidup cuma tiap hari dari Senin sampai Minggu disco, hidup terus nggak ada apa-apa. Kita tidur di rumah tuh nggak pernah sendiri, berdua, bertiga nggak, kumpul teman sekaligus 10, 11, 12 di kamar. Jadi ya karena tiap kali inilah pergi pikir kadang-kadang udah capek, saya kerja capek banget juga, tidur dulu. Mereka ribut aja sendiri, udah biarin aku tidur aja dulu gitu. Tapi sesudah pada waktu sekarang ini turning point saya buat kehidupan saya mungkin bukan di sini aja tapi di atas nanti di akhirat. Ya saya lebih belajar dulu, saya sangat galak. Saya dulu mungkin terlalu angkuh tanpa saya sadari. Tapi sekarang Tuhan bisa kasih saya kesempatan untuk merubah itu menjadi mungkin lebih nggak terlalu arogan, nggak terlalu itu, lebih tenang, lebih kalem aja. Ada satu ketenangan di diri saya karena saya juga melayani Tuhan sekarang. Benar. Karena hidup ini adalah kesempatan. Betul. Oke, kalau gitu Heng, terima kasih Heng. Thank you Minyak waktunya. Terima kasih waktunya. Thank you. Dan kita mau juga terima kasih juga untuk Three Wise Monkeys yang udah ngasih tempat ke kita, makanannya endul-endul say. Ya kan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian biar selalu terupdate dengan Delman Gaul. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Debbie dan Elman bergaul.